AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari teori komputasi. Jika sebelumnya Anda sudah mempelajari terkait finite state automata, kali ini kita akan melanjutkan dari materi tersebut yang disebut dengan ekivalensi NFA ke DFA. Seperti biasa, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Ternyata jenis FSA itu tidak hanya satu, di mana berdasarkan kemampuan pendefinisian perubahan state-nya, maka FSA itu dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama deterministic FSA, yang biasa disebut dengan DFA, di mana untuk semua state dari suatu state ada tepat satu transisi untuk setiap simbol masukannya. Tidak boleh kosong atau lebih dari satu. Jadi di sini bisa kita analogikan bahwa setiap state itu hanya bisa menerima satu transisi saja. Atau bisa dibilang setiap transisi pun hanya menuju kepada satu state saja. Tidak boleh kosong atau lebih dari satu. Sedangkan non-deterministic FSA atau yang disebut dengan NFA itu tidak deterministik. Di sini maksudnya adalah ada kemungkinan transisi yang menuju ke kosong atau ada juga kemungkinan transisi yang menuju ke lebih dari satu state. Maka jika kita menemukan kasus tersebut, kita bisa memasukkannya ke dalam non-deterministic FSA atau NFA. Perbedaan dari DFA dan NFA dapat terlihat jelas dari fungsi transisi atau dari tabel transisi yang dimiliki FSA tersebut. Berikut adalah contohnya. Kita memiliki satu tabel transisi DFA yang sisi kiri ini dan juga fungsi transisi NFA yang sisi kanan ini. Di mana bisa kita lihat jika di DFA setiap baris atau setiap state dalam transisinya hanya tertuju pada satu state saja. Contoh, Q1 transisi 0 itu hanya ke Q1 saja. Q1 transisi 1 hanya ke Q2 saja. Begitu juga Q2 transisi 0 dan transisi 1 hanya ke satu state saja. Tetapi di NFA bisa kita lihat yang pertama Q1 transisi 0 menuju 2 state. Ada Q1, Q2 dan juga saat transisi 1 menuju ke state kosong. Berarti sudah jelas ini masuk ke non-deterministic FSA atau NFA. Perhatikan pada DFA setiap transisi berpindah ke tepat satu state. Jadi transisinya dari satu state menuju satu state saja. Sedangkan pada NFA transisinya boleh berpindah baik itu dari satu state ke satu state, tapi juga diperbolehkan ke kosong state, jadi nanti ada state berlambangkan atau memiliki simbol kosong, atau setiap state itu transisinya menuju ke lebih dari dua state. Jadi itu adalah perbedaan dari DFA dan NFA. Dan ekivalensi NFA ke DFA ini adalah fungsinya adalah menjembatani. Karena pada sebuah kasus diharuskan FSA-nya deterministik. Tapi seringkali sulit membuat FSA yang deterministik, terutama jika input dan state-nya banyak. Oleh karena itu, terdapat metode untuk mengubah NFA menjadi DFA yang ekivalen. Ekivalen yang dimaksud adalah mampu menerima bahasa yang sama. Metode yang untuk mengubah NFA menjadi DFA itu terdiri dari 6 langkah. Berikut adalah langkah-langkah dari ekivalensinya. Yang pertama adalah kita harus membuat tabel transisi dari NFA tersebut. Tetapi jika sudah ada, maka tahapan ini bisa kita lewati. Berikutnya adalah kita langsung menggambarkan ke diagram finite state, di mana
kita akan menggambar dari state awalnya, startnya. Lalu juga kita telusuri transisi dari state awal tersebut satu persatu berdasarkan tabel transisinya tentunya. Sehingga kita gambarkan satu-satu dan di mana ada role-nya juga. Jika transisi Q0 0 sama dengan Q1, maka buat sebuah state baru dengan label Q1. Kenapa? Karena tujuannya adalah Q1, sehingga kita harus membuat state Q1. Lalu jika terdapat transisi Q0,0 sama dengan Q1, Q2, maka yang harus kita lakukan adalah kita membuat state baru dengan simbolnya Q1, Q2. Jadi kalau kita dapatkan hasil tujuannya adalah Q1, Q2, maka labelnya pun harus Q1, Q2, bukan dua label terpisah. Lalu jika transisi Q0,0 sama dengan kosong, maka kita harus buat sebuah state baru dengan label kosong. Telusuri juga transisi dari state-state baru tersebut dengan memanfaatkan tabel transisi. Jadi kita terus memanfaatkan tabel transisi sampai semua state memiliki output transisi. Transisi state 0 harus dilengkapi dengan simbol input atau transisi ke dirinya sendiri, baik itu transisi 0 ataupun 1. Misalkan kita menggunakan himpunan inputnya adalah 0 dan 1. Dan tentukan state akhir pada DFA yang baru terbentuk, di mana state akhir ini akan mengacu juga pada simbol awal. Jadi jika simbol awal sudah ditentukan, NFA-nya, finishnya ada di Q1, misalkan berarti pada DFA baru ini, final state-nya adalah state yang mengandung Q1 tersebut. Gitu. Jadi kalau ada simbol Q1, Q2, dan juga ada state Q1, berarti dua state tersebut akan menjadi final state. Ini adalah contoh ekivalensi NFA ke DFA. Misal diketahui sebuah NFA dengan FSD sebagai berikut, di mana ada definisi formalnya, state-nya ada Q0, Q1, lalu inputnya ada A, B, lalu start-nya adalah Q0, dan finalnya atau finish-nya adalah Q1. Maka, yang harus pertama kita lakukan adalah membuat tabel transisinya. Yang pertama, kita buat tabel transisinya, tentunya dengan menelusuri. Diawali dari Q0, Q0 saat diisi dengan transisi A, bisa kita lihat, dia menuju ke Q0 dan juga ke Q1, sehingga kolom baris Q0 dengan transisi A diisi Q0, Q1, karena A menuju ke dirinya sendiri dan juga ke Q1. Lalu, Q0 dengan transisi B menuju Q1 saja, maka baris kolom Q0 dengan transisi B diisi oleh Q1. Berikutnya Q1 karena tidak ada transisi ke state yang lainnya, maka kita bisa menyatakan bahwa dalam kolom Q0, baris Q0, semua kolom baik itu transisi input A dan B itu akan berisi kosong karena tidak ada yang keluar dari Q1. Maka berikutnya adalah tabel ini akan menjadi patokan untuk membuat diagram yang baru. Kita awali dengan state awal. Karena berawal dari Q0, maka kita gambar Q0. Berikutnya adalah kita telusuri satu persatu berdasarkan tabel transisi tentunya. Yang pertama, karena kita mulai dari Q0, maka kita lihat Q0 dengan transisi A akan menuju ke state Q0, Q1. Maka kita akan membuat transisi A dengan state tujuan adalah Q0, Q1. Berikutnya adalah Q0 dengan transisi B akan menuju ke state Q1. Maka kita gambar pun state baru Q1 dengan transisi inputnya B. Di sini kita bisa lihat ada juga Q1 dan Q0, Q1 merupakan state yang baru. Kita telusuri lagi. Q1 dalam tabel ternyata dia
mengacu pada dua atau sebuah state yang sama, yaitu state kosong. Maka berikutnya adalah kita telusuri hal tersebut dan kita buat transisi A, B menuju state kosong. Lalu berikutnya, karena sudah tidak ada lagi yang mirip dengan transisi, maka kita harus melengkapi state yang ada. Yaitu dengan cara Q0, Q1 itu akan menuju ke dirinya sendiri. Yaitu dengan transisi A. Kenapa? Karena kita akan membuat sebuah perbandingan dari Q0 dan Q1. Jadi kita akan mengacu dari Q0 dan Q1 dari tabel ini. Q0 dengan transisi A menuju ke Q0, Q1. Q1 dengan transisi A menuju ke kosong. Berarti yang diacu adalah Q0, Q1. Berarti transisi A ke Q0, Q1. Begitu juga untuk transisi B. Saat Q0 transisi B ke Q1, sedangkan Q1 ke transisi B adalah kosong. Berarti transisi B untuk Q0, Q1 menuju ke Q1. Jadi kita tetap mengacu pada tabel transisi. Lalu berikutnya adalah kita pastikan step 0 pun dilengkapi dengan transisinya, yaitu ke dirinya sendiri dengan input A, B. Karena untuk simbol inputnya kita menggunakan A, B. Berikutnya, atau step terakhir, adalah kita akan memastikan final state-nya. Karena pada simbol sebelumnya final state-nya adalah Q1, maka yang akan menjadi final state adalah dua simbol ini. Yang pertama state Q1 dan yang kedua state Q0, Q1. Kenapa? Karena dua state ini terdapat simbol Q1 yang merupakan final state dari NFA sebelumnya. Jadi ini adalah hasil akhir dari FSD yang baru. Tentunya kita akan melakukan pembuktian dari gambar FSD baru ini. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita rename labelnya. Jadi Q1, Q0, Q0, Q1, dan kosong kita rubah simbolnya menjadi simbol yang baru. Tentunya yang dengan menggunakan state yang satu saja. Jadi Q0, Q1, tadinya Q0, Q1 menjadi Q2, tadinya kosong menjadi Q3, sehingga masing-masing berdiri sendiri, menjadi deterministik. Dan tentunya kita buat tabel transisi dari DFA yang dihasilkan. Tabel transisinya kita bisa lihat, masing-masing transisi hanya menuju ke satu simbol state saja, sehingga sudah terbukti. Dapat diperhatikan, semua transisi sudah menuju ke tepat satu state, maka terbukti metode tersebut dapat mengubah NFA menjadi DFA. Berikutnya, kita akan masuk ke contoh kedua. Di sini kita akan diminta membuat DFA dari NFA berikut, di mana di sini kita punya step-nya, terdapat Q0, Q1, dan Q2. Lalu kita punya input 0-nya 0 dan 1, dan juga kita memiliki start-nya itu dari Q0 dan finish-nya dari Q1. Di mana fungsi transisinya atau deltanya adalah Q0 ke 0 menuju Q1, Q2, di sini sudah jelas, non-deterministik. Lalu transisi Q01 menuju Q2, sampai yang terakhir Q2, Q1, transisi 1 menuju Q0, Q2. Kita akan buat satu persatu tabelnya dari fungsi transisi ini. Maka kita buat transisinya, atau tabel transisinya, dengan baris tentunya Q0, Q1, dan Q2. Sesuai dengan simpulan state-nya. Lalu inputnya
atau sigmanya adalah 0 dan 1 sebagai kolom, dan dari fungsi transisi kita akan isi baris dan kolom satu persatu. Q0, transisi 0 menuju Q1, Q2, kita masukkan. Lalu Q0, transisi 1 menuju ke Q2. Berikutnya Q1, transisi 0 menuju ke Q1. Berikutnya Q1, transisi 1 menuju ke Q2. Lalu berikutnya Q2, transisi 0 menuju ke state kosong. Dan yang terakhir, Q2, transisi 1 menuju Q0, Q2. Maka ini adalah tabel transisinya yang akan kita jadikan acuan untuk membuat diagram final state-nya. Dan kita selanjutnya adalah kita buat FSD-nya, finite state diagramnya. Mari kita mulai dengan menggambarkan state start-nya terlebih dahulu. Karena di start-nya dari Q0, maka kita gambar Q0. Lalu berikutnya kita gambar satu persatu. Telusuri satu persatu berdasarkan tabel transisi dari masing-masing state. Kita mulai dari Q0. Q0, transisi 0 terhubung dengan state Q1, Q2. Maka kita buat state baru Q1, Q2 dengan transisinya 0. Lalu Q0 transisi 1 menuju ke Q2. Berikutnya di tabel transisi ada state Q1. Tapi karena kita belum memiliki tabel atau state Q1, maka baris tersebut belum bisa kita manfaatkan. Kita langsung ke state Q2 atau baris state Q2. Q2 transisi 0 ke state kosong. Maka dia akan membuat state baru dengan kosong dan input transisinya adalah 0. Q2, transisi 1 menuju state Q0, Q2. Kita buat juga state baru yaitu Q0, Q2. Lalu kita tambahkan juga, kita lengkapi state kosong dengan menambahkan transisi ke dirinya sendiri. Berikutnya adalah kita harus melengkapi state-state yang belum lengkap, yang belum memiliki transisi menuju state yang lain, seperti Q1, Q2 dan Q0, Q2. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita akan melengkapi transisi keluar dari state Q1, Q2 contohnya, dengan tetap mengacu pada tabel transisi state Q1 dan Q2, maksudnya dari baris Q1 dan Q2, karena state yang kita miliki kombinasi ya dari Q1 dan Q2. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah kita uraikan atau kita telusuri, di mana Q1, Q2 dengan transisi 0 berdasarkan tabel transisi itu seperti apa. Yang kita lakukan adalah kita mencari dulu. Q1, transisi 0 itu adalah Q1. Dan transisi Q2 dengan 0 atau dengan input 0 menuju ke state kosong. Bisa kita lihat ya, state kosong. Berarti merupakan gabungan dari Q1 dan kosong. Karena kosong berarti tidak dianggap, maka untuk transisi Q1, Q2, 0 menuju ke state Q1. Seperti ini. Berikutnya kita lakukan untuk transisi 1 juga. Q1, Q2, transisi 1 akan berakhir di mana? Karena Q1, transisi 1 menuju ke Q2 dan Q2, transisi 1 menuju Q0 dan Q2, bisa kita lihat hasilnya adalah Q2 dan Q0, Q2. Karena Q2 sudah terdapat pada Q0 dan Q2, maka yang kita gunakan adalah yang Q0, Q2. Sehingga transisi dari Q1, Q2 dengan input 1 menuju ke state Q0, Q2. Seperti ini. Begitu juga yang akan kita lakukan ke Q0 dan Q2. Tapi kita masuk dulu ke Q1 karena di tabel transisi Q1 sudah memiliki transisinya. Q1 diisi 0 akan ke dirinya sendiri, yaitu ke Q1. Lalu
Q1 transisi 1 akan ke Q2, maka kita beri panah. Baru berikutnya kita akan melengkapi Q0 dan Q2 state-nya. Berarti kombinasi dari transisi baris Q0 dan Q2. Kita cek satu-satu, Q0, Q2, transisi 0. Karena Q0, 0 transisinya menuju state Q1, Q2, sedangkan Q2 transisi 0 menuju ke kosong, maka Q0, Q2 transisi 0 menuju ke Q1, Q2. Lalu Q0, Q2 dengan transisi 1 akan menuju kemana? Q0 transisi 1 menuju ke Q2 dan Q2 transisi 1 menuju Q0, Q2. Berarti yang kita pilih adalah Q0, Q2. Maka kita muncul atau kita buat seperti ini. Dan yang terakhir kita buat final state-nya atau state terakhirnya, karena final state menurut NFA pertama atau sebelumnya adalah Q1, berarti yang kita pilih adalah state yang mengandung state tersebut atau state Q1. Berarti kita punya dua, yaitu state Q1, Q2 dan state Q1 itu sendiri. Maka ini adalah diagram yang baru. Berikutnya tentunya akan kita lakukan pembuktian. Tentunya kita buat dengan rename. Yang tadinya ada dua simbol dalam satu state, maka kita buat menjadi deterministik, yaitu menjadi satu saja. Maka kita rubah urutannya dan kita buat tabel transisinya. Maka kita lihat dari hasilnya sudah terbukti dari masing-masing state, tiap inputan transisinya hanya menuju ke satu state lainnya. Sehingga ekivalensinya sudah terbukti. Itu adalah contoh dari bagaimana kita melakukan ekivalensi dari non-deterministik menuju deterministik. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.